Swastiastu. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang laporan teori bahasa otomata, yaitu adalah simulasi dari vending machine. Di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama di sini saya sendiri dari Gede Surya Baskara dengan NIM akhiran 100. Di samping saya ada Saya sendiri, Gagas Wejatmiko, dengan NIM 208 5611 36. Oke. Baik, saya akan menunjukkan penjelasan dari teman kelompok saya. Saya akan membahas dari hasil pembahasan. Oke, dari tinjauan teori, yang pertama adalah metode infinite automata. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari ilmu komputer yang berguna sebagai perantara komunikasi manusia dan mesin. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkait erat dengan teori bahasa formal. Otomata dapat diterapkan dalam mesin vending machine. Vending machine merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending machine adalah sebuah mesin penjual minuman yang dapat beroperasi secara standalone untuk melayani transaksi pembelian minuman atau makanan kecil. Dalam teori bahasa dan otomata, terdapat finite state automata atau FSA. Kemudian untuk berikutnya, yaitu ada demistic finite automata. DFA, singkatan dari demistic finite automata ini adalah proses matematika yang digunakan dalam teori bahasa formal, teori automata, dan teori kompleksitas komputasional. DFA adalah mesin abstrak dengan keadaan terbatas yang dapat beralih dari suatu keadaan ke keadaan lainnya sesuai dengan inputan yang diberikan kepadanya. Oke, itu selanjutnya itu ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan sistem dalam pengembangan perangkat Linux. Diagram ini adalah salah satu bagian dari UML, Unified Modeling Language, yang dapat digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem atau perangkat lunak dengan berbagai entitas atau aktor eksternal yang interaksi dengan sistem tersebut. Kemudian itu activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam UML, Unified Modeling Language, untuk menggambarkan aliran kerja atau urutan tindakan yang terjadi dalam suatu proses atau aktivitas. Diagram ini digunakan untuk memudahkan proses bisnis, alur kerja perangkat lunak, atau tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu sistem. Kemudian itu ada vending machine. Vending machine adalah mesin otomatis yang digunakan untuk menjual berbagai produk seperti makanan, minuman, barang-barang ringan, atau layanan tanpa perlu interaksi langsung dengan seorang penjual manusia. Mesin ini sering ditemukan di berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan, bandara, stasiun kereta, perkantoran, dan berbagai tempat umum lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah diagram transisi. Diagram transisi adalah resepsi grafis dari otomata. Diagram ini memvisualisasikan keadaan atau states yang ada dalam otomata dan bagaimana mereka berinteraksi atau beralih satu sama lain sesuai dengan input yang diberikan. Baik, untuk hasil dan yang lainnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alexander Ibrahim dengan NIM 2208561068. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dan batasan. Kami berasumsi bahwa penggunaan vending machine ini memiliki hal-hal ini. Kami berasumsi bahwa semua pembeli yang ingin membeli makanan dari vending machine kami memiliki uang tunai dari negara Indonesia dengan pecahan Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Yang kedua, makanan yang diterima oleh pembeli dapat diterima dengan baik dan tidak adanya pengembalian dalam transaksi ini. Yang ketiga, pembeli dari vending machine ini tidak memiliki batasan dalam pembelian yang akan dilakukan. Ada pula beberapa batasan yang ada dalam vending machine ini, seperti pengguna tidak bisa memilih dua menu secara bersamaan dikarenakan ada fitur pemanas yang dimana itu akan memakan tempat. Disarankan memesan satu persatu apabila ingin membeli lebih dari satu item. Yang kedua, batasan dalam makanan di mana nasi dan lauk yang cepat basi membuatnya membutuhkan pengawet yang bisa mengawetkan mereka. Akan tetapi, teknologi untuk mengawetkan makanan cenderung lebih mahal. Yang ketiga, batasan pada pengembalian uang di mana recehan tidak dapat digunakan di dalam vending machine ini. Jadi apabila user membayar dengan pecahan akan ada reaksi penolakan. Yang keempat, pemanas yang akan diatur suhunya sedari awal agar vending machine tetap aman dan tidak mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan, sehingga panas yang diinginkan pasti akan tidak diberi kebebasan dalam memilih. Yang kelima, pembayaran hanya bisa dilakukan secara tunai dengan mata uang Indonesia. Pecahan yang dapat dipakai yaitu Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000.
Batasan pada memasukkan uang maksimal Rp50.000. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan ke teman saya. Saya menjelaskan use case diagram, yaitu ada dari pengguna, itu langkahnya itu membayar, memilih menu utama, langsung mendapat kembalian, habis itu menu pilihan atau menu yang lebih spesifik, langsung ke pilih dihangatkan atau tidak, langsung dihangatkan atau tidak oleh mesin, langsung ambil. Activity diagram yang digunakan oleh user dan mesin yang dilakukan. Oke, user di sini memulai, setelah itu memasukkan uang, tentu saja user memasukkan uang, habis itu mesin itu akan menilai uang itu cukup atau tidak. Setelahnya, kalau tidak itu dikembalikan duitnya atau fitur batalkan yang aktif, pengguna mengambil duit dan pembayarannya selesai. Setelahnya tuh kalau pembayarannya berhasil, itu ada pilih menu utama. Habis itu kalau pilih menu utama udah terjadi, itu ada fitur kembalian. Kalau nggak ada kembalian, itu langsung ke menu pilihan. Kalau ada kembalian, itu dikembalikan dulu, langsung ke menu pilihan habis itu. Habis itu, kalau udah menu pilihan dihangatkan, pilih ya atau tidak. Setelah memilih kalau iya dihangatkan, kalau tidak nggak dihangatkan, dan setelahnya langsung keluar dari dari mesin itu mengeluarkan makanan, dan dari user itu mengambil makanan, gitu. Oke, mungkin Gagas setelah saya menjelaskan itu Jadi Gagas. untuk ini detection statistik finite automata itu pakai DFA bukan NFA ya, karena untuk outputnya cuma satu dua, nggak bisa dua atau lebih ya untuk transisinya. Jadi pertama-tama ada key 0 tuh buat set awalnya. Jadi key 0 jika kita input B itu 5.000, uang 5.000. Jika key 0 kita input 5.000, dia akan ke state kedua, di mana kedua tuh ininya adalah saldo 5.000 ya. Jadi misalnya kita input uang 5.000, saldo akan jadi 5.000, kita input lagi B 5.000 akan jadi 10.000, 15.000 sampai 20.000. Satu sesuai state-nya ini. Lalu jika kita input dari key di key 0 di awal ini kita input C itu uang 10.000, jangan ke key 3 yang saldo 30.000. Dan jika kita input D yaitu 20.000, jangan langsung ke key 5 di mana saldo kan langsung bertambah jadi 20.000. Nah, jika pada state key 5, key 3, key 4, dan key 2 ini kita bisa memilih E atau batal atau kembali. Cuman jika kembali nanti dia bakal ke key 6, di mana key 6 ini adalah saldo kembali, di mana nanti saldo akan keluar kembali dan nanti itu akan diambil oleh pengguna dan akan mematikan vending mesin. Nah, selanjutnya jika pengguna masukkan uang 50.000, dia akan masuk ke key 7. Nah, pada konsep key 7 ini nanti akan akan disuruh pengguna akan memilih di antara dia bakal memilih nasi kotak atau onigiri atau burger. Nah, setelah dia memilih nanti akan sesuai dengan harganya ya. Untuk onigiri itu harga 15.000, burger juga 15.000, dan untuk nasi kotak itu 20.000. Jadi nanti misalnya nasi kotak bakal F ke key 21, di mana key 21 ini kembalian 30.000. Jika dia memilih burger atau onigiri bakal ke key 22, kembaliannya adalah 35.000. Nah, nanti misalnya kita di key 5 ini 20.000 nih, bisa kita memilih uang yang atau harga yang 15.000, dia bakal langsung ke key 23 untuk kembali 5.000, nanti akan memilih lagi masuk ke menu utama. Menu utamanya ada key 8, 9, dan key 10, yaitu nasi kotak, onigiri, sama burger. Kita milih varian nasanya. Setelah memilih varian nasa, kita akan masuk ke key 19. Jika kita memilih G atau G itu untuk dihangatkan, jika kita milih input dihangatkan, maka akan ke G untuk dihangatkan dulu, lalu bakal ke key 20 untuk dikeluarkan. Jika kita milih dihangatkan akan ke R, akan di add, jika kan langsung ke key 20 untuk tidak dihangatkan, langsung keluar makanannya, dan nanti akan langsung ke key 1 untuk menyelesaikan vending mesinnya. Nah, apa lagi? Oke, mungkin selanjutnya itu adalah diagram transisi input atau yang menginput diagram transisi untuk input. Mungkin sama saja di DFA yang tadi. Itu misalkan kita menginput ke B ke key 0 itu akan muncul key 2, C ke key 0 itu muncul key 3, D ke key 0 itu muncul key 5. Mungkin ini adalah cara untuk kita agar lebih mudah membaca DFA yang tadi, karena yang di sini juga tidak sesuai, dan gitu. Oke. Dan di sini adalah diagram transisi output.
Mungkin di sini misalkan Q19, habis itu di inputkan A, habis itu dia akan mengeluarkan output itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana? Mungkin keterangannya di sini, nasi ayam kecap, nasi ayam kari, dan lain-lain. Itu dikeluarkan pada vending mesin. Nah, untuk di sini Q11 itu sampai ini itu adalah di fitur hangatkan di ini di seri G ini. Habis itu di R itu ada tidak dihangatkan. Dan ini tuh sesuai dengan misalkan kalau kita memilih tadi satu untuk menu utamanya, habis itu kita memilih nasi ayam kecap dan di sistem itu akan menilai itu adalah output 1. Itu akan nanti setelah dihangatkan juga keluar output 1. Mungkin kita lanjut ke desain vending machine secara GUI atau graphical user interface. Mungkin ini sudah sesuai dengan yang di itu. Mungkin kita langsung saja ke VS Code-nya. Nah, Baik, selamat malam. Bersama material ini kita akan menjelaskan lebih dahulu tentang program yang sebelum kita masuk ke GUI-nya ya. Jadi ini program yang tanpa GUI yang awalnya banget, yang masih pakai ini, masih ginian lah. Ini ada kelas vending machine, dev init itself, di mana substate-nya key0 ini menandakan bahwa semuanya akan kita mulai dari key0. Lalu ada save balance output 0, ada save output 0. Lalu ada dev input transition save input. If state sama dengan key0, dia inputnya B bakal ke state key 2 atau dengan tambahan dari 5000. Jadi misalnya kita dari key 0, kita input B, dia bakal ke key 2 dengan tambahan balance jadi 5000. Dan seterusnya misalnya kita pilih C, dia bakal ke key 3. Jadi ini semua kita buat sesuai dengan state atau input yang ada pada diagram transisi ini. Dan kita pakai diagram transisi yang DFA ya, bukan RFA. Jadi outputnya tuh cuma satu dan dia gitu-gitu, nggak banyak gitu. Misalnya U tuh nggak bisa kedua state gitu, jadi bisa satu state doang. Jadi dia gitu doang. Nah, misalnya nanti seperti contohnya di Q5, bisa kita input E, dia ke Q6, Q5, kita input E, bakal ke Q6, ya Q6, dan seterusnya. Ini untuk state-nya dulu, nanti di bawahnya itu ada dev display. Sudah menjelasin dev display? boleh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana misalkan saya display dari Key0. Nah, di Key0 ini kita akan bisa memasukkan semua uangnya dari 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000. Misalkan saja saya coba, misalkan saya coba memasukkan B. Nah, dimasukkan B itu masuk ke state Q2. Nah, setelah di Q2 itu akan otomatis hanya bisa memasukkan B atau C karena kita memiliki batasan tadi sebelumnya itu hanya 20.000 maksimal untuk penambahan uangnya. Sedangkan kalau kita masukkan 20.000 ke dalam list ini dan 50.000 itu akan di luar dari batasan kami. Itu selanjutnya mungkin bisa kita coba tambah sampai 20.000 itu dengan cara B tambah terus sampai 20.000 dan 15.000 dan 20.000. Nah, di sini karena sudah 20.000 maka tadi kan sudah ditentukan harga-harga dari menunya dan di sini kebuka semua. Jikalau tadi misalkan masih 15.000 itu di sini di code-nya hanya bisa masukkan Masukkan kedua aja. ya cuman onigiri sama Ini burger. dan di ini. Ya, nah di sini nih. Ada F2. Di 15.000 cuma onigiri sama burger. Dan di 20.000 bisa onigiri, burger sama nasi kotak. Ceritanya nggak aktif kalau misal Santo 11.000 kita belum cukup uangnya. Oke. Selanjutnya mungkin kita di sini mencoba membeli nasi kotak. Oke, sip nasi kotak. Set di F. Nah, di sini nasi kotak mempunyai beberapa pilihan, nasi ayam kecap, nasi kari, dan nasi rendang. Kita pilih kari ya, enak kali. Next. Apa? Itu ada pilihan, hangatkan atau tidak. Kita hangatkan, bakal lanjut ke menu makan dihangatkan. Nah, makan dihangatkan akan lanjut, lalu mesin akan selesai. Nah, ada tulisan silakan menulis kalimu dan terima kasih dengan kami. Nah, misalnya kita tadi ngambil uang 50.000 ya. 50 langsung. Biar kita ada susu nih. Iya.
Itu kita pilih apa ya yang enak? Burger. Enggak, onigiri sih Dan. Ya udah. Onigiri. Tapi kembalian 35.000. Iya. Kemudian keluar, kita pilih lagi onigiri. Set. Nah, onigiri kita pilih ayam tuna. Tuna enak, tuna. Udah tuna aja. Lebih sehat. Nah, tuna enak kita pilih. Gunakan atau tidak? Nanti kita coba kita hangatkan. Kita coba nggak dihangatkan. Kita nggak dihangatkan, dia kan langsung selesai. Silahkan ambil onigiri tunamu. Asik. Mau coba lagi, misalnya biar kita nggak penasaran ya. Oke. Misalnya kita coba, awalnya kita ambil uang C. Kita ambil 10. Enggak, kita ambil 5.000 dulu, 5.000. Jadi kita ambil 10.000. Ini ingat ya, kalau misalnya kita ambil masukin 5.000, jadi yang lebih sama ini langsung hilang. Soalnya nggak mungkin lebih dong, karena kita ada asumsi maksimalnya tuh 20.000. Iya. Jadi nggak bisa lebih dari itu, jadi dia bakal out. Nah, kita hilangkan. Nah, C bakal jadi 15, kita tambah ke langsung kita Langsung aja biaya langsung beli sebut aja si kotak kita beli yang ayam rendang. ya, rendang lah sekali ya, rendang kita hangatkan. Yap, belum dihangatkan, lanjutkan lagi. Yap, selesai. Sip. Jadi ini jadi untuk yang kode yang masih tanpa GUI dengan Oke, tadi kesalahan dikit sudah diperbaiki. baik. Jadi ini misalnya kita input uang apa ya? Gitu aja. 05K. Misalnya uang 5K, nanti kita tambah 5K, kita nambah uang 10K, bakal nambah uang 15K, tambah uang 5K, bakal ini yang nambah ya tadi, onigirinya, terus kota, onigiri, dan bagian kita milih beli burger, ya bakal langsung kembalian ya, karena uang harga burger itu 15.000, dan satu kita itu 20.000, jadi ada kembaliannya. Kita milih lagi ya, tadi onigiri atau burger kita pilih. Misalnya kita milih onigiri, burger, kita milih burger ya, kita pilih burger. So, nanti kembali lagi milih pilihan burgernya, ada burger ayam, burger sapi, ada burger babi, kita pilih burger babi, lebih haram. Sudah hangatkan, ya atau tidak. Itu ada dinggohan, hangatkan atau tidak, ya atau tidak. Dinggohan itu merek kami. Ya, dinggohan itu mereknya kami. Itu ada hangatkan, untuk kita hangatkan, tidak untuk dia dihangatkan. Misalnya nanti kita buat di rumah atau di mana kita hangatkan, bakal dihangatkan. Selanjut, sudah jadi kita ambil, langsung kita lanjut, kita ambil makanan dan selesai. Nah itu bisa kita coba lagi ya, kita cobaan lagi lainnya. Coba lagi dari awal. Ya, misalnya tadi kan ada menu kem tuh, coba kita masukin 10K dulu. 10K. Habis itu misalnya kita tiba-tiba nih mau batal, ada menu kem itu buat ngebatalin. Misalnya kita batalin, batal. uangnya balik lagi. Nah, kembali saat itu misalnya kita uang kita nggak cukup atau apa, itu coba uang kita kembali. Selesai, itu buat menu uang kita kembali. Nah, selesai ya, udah selesai. Terus itu kita lagi coba. Bisa debugging, udah sip. Nah, tadi ini ada banyak banget ya adanya. Coba kita start lagi. Misalnya tadi nih di uang 5K itu ada button buat, jadi intinya itu di setiap gitu, nanti setiap button itu bakal mindahin kita ke set lainnya. Iya. Gitu kan sesuai dengan DFA yang tadi udah. Bisa tadi kita milih awal tahun ini sebenarnya kita nggak namain sesuai DFA-nya ya, tapi intinya sama lah DFA-nya. Misalnya kita tadi buka run without debugging ini. Udah already ini. Sorry maaf. Run without debugging ini kinol ya. Misalnya kita masukin 10K, dia bakal pindah ke key 3 kalau salah ya di ini kita lihat key 3. Nah, jadi di key 3 tuh itu ngebuka itu inputannya, misalnya inputannya lagi 5.000, dia bakal buka 2 onigiri sama burger. Iya, sudah kebuka. Kalau misalnya di kotak nggak bisa kita beli, pencet nggak bisa. Nggak bisa kepencet. So, ada onigiri sama burger. Setelah kita pilih burger, kita beli burger ayam, burger sapi, kita semuanya bisa dipilih. Hangatkan, bisa kita hangatkan, tidak langsung keluar. Ya, jadi nggak ledakan lagi. Kita bisa kita nyimpen nih, misalnya buat besok, bisa kan kalian makanan dingin kan pas kulkas lagi gitu. Sudah belanja gitu. Itu misalnya lagi kita satu update debugging ya. Yep. Ini apalagi sudah apa kita belum jelaskan lagi. Itu jadi intinya seperti itu sih buat jalan programnya. Kita nggak set tentang awal tadi ya, yang misalnya kita buat yang sebelum tanpa UI itu. Jadi intinya
Ya program itu bisa dari state 1 pindah ke state 2, state pindah terus gitu. Ya, Gitu. ini sama kayak gitu. Jalannya sama Cuman kayak itu. di sini triggernya tuh di button. Ya, Jadi trigger di lebih button. Dan juga ini sebenarnya panjang karena ada GUI-nya ya. ya GUI ini buat nanti GUI-nya ini buat ya. panjang. Itu misalnya apa lagi sorry ya. Kita coba input Oh, gini. apa? Entah kan display itu, kan ada display. Habis itu uang 5K ini global window untuk akses semuanya tadi. Nah, window destroy ini untuk ngecegah biar display kalian tuh misalkan awalnya tuh ada dipencet buttonnya mau ke trigger, tapi button display sebelumnya nggak mau kehapus. Iya. Display sekarang malah kayak putih doang gitu, gara-gara nggak bisa ke print. Nah, ini fungsinya window destroy. Ya betul ya. Untuk itunya. Soal kita ini dia itu kode terus segitu sampai kita paling bawah tuh ke esma. Lihat paling bawah. Aduh, lihat paling bawah. Ini menu awal ya, menu awal. Kita Nah. di mall dari 0, tapi nanti akhirnya jadi terima kasih ini. Nah, Jadi saya kita hangatin, nanti hangatin ini nanti bakal gini. Misalnya button hangatin, button 1 hangatin itu bakal ke jadi itu bukan menu yang jadi. Jadi misalnya jadi itu yang ini yang keluar jadi yang keluar. Jadi ya aduh sorry maaf. kan di sini. Dibagi maaf sorry. Astaga ini. Oh udah jalan ya tah? Saya kaget udah jalan ya tah. Maaf. Misalnya kita uang 50.000 kayak sorry ya kita 50.000. Langsung. Tapi nih apa nih? Nasi kotak bagi atau Nasi nigiri? kotak biar kenyang. Kotak. Nah, langsung dikembaliin 50.000. Karena uang kita 50.000, kita milih nasi kotak, uang kita kembaliin 30.000. Setelah kemudian udah selesai kita milih nasi kotak, pencet nasi kotaknya. Kan itu tadi sesuai di state itu loh. Ya, state-nya. Nah, Itu masuk ke key 21 atau 22 21 nggak salah. Itu buat nanti ya sekitar 20-an itu. Nanti ada nasi kari. Pilih hangatan atau tidak, saya hangatkan. Tinggal hangatkan, lanjutkan, dengan terjadi, lanjutkan, makan. Nah, jadi itu selesai, itu saja. Misalnya, kita berikan lagi ya. Tadi ada barasan-barasan ya. Bisa kita cek lagi barasannya. Kalau tadi barasannya tuh inputannya cuma uang 5.000, 10.000, 20.000 sama 50.000. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Lebih dari itu ya nggak bisa nggak hitung. Itu misalnya apa lagi barasan tadi? Misalkan pertambahan, misalkan 5 tuh cuma 4 kali bisa, 10 tuh cuma 2 kali bisa, 20 tuh cuma 1 kali bisa. Misalnya 5.000, 4 kali bisa, habis itu mentok. Semua nggak bisa kita batal, uangnya kembali selesai. Coba kita ulang lagi. Misalnya 10.000 itu cuma bisa 2 kali. 2 kali. Maksimalnya nih. 1, 2, nggak bisa lagi. Uangnya 20.000. Bisa sekali lagi ya, maksimal 20.000 batal. Uang kembali. Nah, jadi mesin ini kami itu bisa mengembalikan kembalian jika uangnya lebih dari ada kembalian. Dan misalnya kita keburu mesin uang misalnya 50.000 tapi tiba-tiba nggak dibeli nih, atau misalnya nggak jadilah atau gimana gitu, bisa kita batalin. Uangnya balik. Ataupun misalnya kita lagi ngebeli nih, misal tiba-tiba uangnya kita kurang nih, nggak ada uang lagi, sedangkan ini 10.000 nggak bisa kita beli lagi dong. Kita solusinya kita batalkan, uangnya bakal kembali setelah kita ambil uangnya sambil itu. Apa lagi di batasan ya? Itu dia. Mungkin batasan dari kemampuan saya sampai ini UI-nya nggak bener, ada yang kanan kiri. Ada salah nih karena saya error ya. Ini sebenarnya jangan nggak usah. Ini misalnya ini tuh ya itu dah. Iya tuh. Itu. Jadi maaf ya kalau misalnya kita agak gini. Terus itu misalnya kita ulang nih hasil ya. Misalnya kita tambah 20.000. Nasi kotak. Nasi rendang deh. Nasi kari coba tengah. Keluarkan ya. Jadi ini semua bisa ya, nggak ada yang nggak bisa. Kita coba semua satu-satu. Ini semuanya bisa jalan semua, nggak ada yang error, nggak ada yang kita tutup-tutupi, nggak ada yang kita sengaja nggak kita pencet biar error, nggak ada ya nih. 10.000 beli onigiri, belian ini kita pencet onigiri ayam kita beli, hangatkan, bisa, semua bisa ya. Jadi nggak ada yang tidak bisa. Mungkin di sini ada kelebihan lain ya. Di sini kita ada fitur pikir ulang di 15.000. Mungkin misalnya 50, 5.000, habis itu kita pilih onigiri, itu langsung ke onigiri. Tapi misalkan kalau misalkan kita 20.000 tadi, 20.000 kita pilih burger. Dan sini ada kembalian. Di sini kalian bisa pilih sushi. Ya, bisa. Nah, baik, sekian presentasi dari kami berdua. Maaf ada salah kata atau ada salah
ini salah bahasa atau apa, maaf, kami nggak ada maksud buat nyakitin apa-apa, nggak ada maksud buat menghina atau ngelain ibu atau buat apa-apa. Ini kami benar-benar ngebuat semuanya dari awal dengan baik, sebisa mungkin sudah kami, semampuan kami. Hal ini yang bisa kami hasilkan. Walaupun maaf tadi gue agak error karena memang ada masalah di laptop kami ya, itu banyak banget bugnya, nggak bisa install itu, jadi minta teman itu untung bisa. Jadi ya terima kasih untuk perhatiannya, maaf atas kekurangan kami. Terima kasih segalanya. Saya Rizky Miko dan Saya Surya Baskara. kami pamit undur diri. Bye bye. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.